apalagi pakar intelijen dunia Peter Warren dan August Cole itu kan dia kan setelah lakukan riset akhirnya hasilnya dipublish. Dia memprediksi tahun 2030 sudah di Indonesia akan terjadi bencana geopolitik. Artinya apa? Tidak ada lagi Indonesia. Indonesia sudah tidak punya kedaulatan. Yang ada adalah Indo-Cina. Nah itu. Nah sekarang contoh Rempang. Ini balik lagi ke pertanyaan tadi, Rempang. Rempang ini, ya Allah, kita bisa melihat umat Islam Melayu itu ada di Rempang itu sejak tahun 1834 Masehi. Bahkan Sultan-Sultan Melayu itu dulu pernah membantu perjuangan Indonesia. Itu sekian gulden, itu kalau dirupiahkan sekarang 1.000 triliun rupiah untuk perjuangan sampai Indonesia merdeka. Loh kok sekarang diusir? Alhamdulillah kita bisa silaturahmi kembali, dan ini kesempatan kita untuk bisa, biasanya sebagaimana yang kita lakukan ketika silaturahmi yang tiada lain kecuali untuk memperhatikan persoalan umat sebagai bagian dari tanggung jawab kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin. Baik, langsung saja kita sapa Ustadz Andri Gunawan bersama Ustadz Alwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Banyak informasi yang saya dengar ini, kami ingin peroleh dari Ustadz Andri. Perjalanan safarnya nampaknya perjalanan yang cukup jauh kalau melihat informasi Ustadz Andri, dan saya mohonkan nanti Ustadz Alwan juga yang mendampingi beliau bisa memberikan sharing lah gitu, nikmat di antara kita, terutama kepedulian kita terhadap persoalan yang berkembang. Setidaknya kalau saya mencatat yang menyeruak ke permukaan update sekarang yang menjadi perhatian publik, dan saya kira ini media juga lagi menyoroti, adalah mengenai persoalan Rempang. Kabar terbarunya, konon kabarnya Bahlil sebagai menteri yang terkait menyampaikan bahwa agenda pengosongan Rempang tanggal 28 September kemarin dikaji ulang. Katanya ada opsi baru. Tapi disampaikan di media itu bahwa sudah ada 300 kakak dari 900 sekian kakak yang sudah menyatakan relokasi mandiri. Apa sebetulnya? Terus LBP Luhut Binsar Panjaitan yang sebagaimana kita ketahui bersama juga menyampaikan show must go on, proyek strategis nasional Rempang Eco City. Di tengah informasi santer mengenai Rempang, dan sekarang banyak tokoh, banyak kalangan juga memperhatikan seberapa jauh sebetulnya skema penyelesaian persoalan Rempang ini benar-benar menghadirkan keadilan, dan kita sangat berharap bahwa pemerintah menghadirkan kebijakan di bidang ekonomi yang seadil-adilnya. Jangan sampai atas nama investasi justru mengorbankan rakyatnya sendiri. Apalagi ini bicara soal ekosistem yang ada di Rempang yang terkait dengan keberadaan banyak habitat di sana, terutama makhluk hidup yang namanya manusia yang diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala potensi sosial, kultur dan historisnya, dan konon kabarnya ini ratusan tahun pejuang-pejuang Muslim Melayu mencokol di Pulau Rempang. Dan kalau kita memperhatikan secara geostrategi, geopolitis, memang Rempang Halang Kepulauan Riau ini juga adalah choke point dari Selat Malaka, dekat Selat Malaka yang sangat strategis terkait dengan perdagangan internasional, perairan perdagangan internasional, tarik ulur antara klaim dasnan lainnya Cina dan UNCLOS yang sekarang lagi diperjuangkan. Nah, di sisi yang lain, di saat yang sama ternyata juga santer bicara soal ibu kota negara. IKN. Banyak juga dipertanyakan program legislasi nasionalnya dari sisi aspek formil, karena begitu cepatnya. Kemarin banyak orang yang menyoroti soal naskah akademik yang nampaknya tidak dipersiapkan matang, sehingga kesannya itu kayak kejar tayang gitu. IKN buat sebagai legitimasi dari program nasional yang akan dilaksanakan. Nah, saat bisa diberikan beberapa poin penting hasil oleh informasinya dengan perjalanan safar. Kemarin juga saya dengar
Antum juga sudah ketemu dengan Komisi 3. Kira-kira apa ini poin-poin krusial yang penting kita perhatikan dan mungkin penting untuk dijadikan sebagai dasar informasi penyikapan oleh para tokoh dan oleh para ulama ini. Silakan satu pencerahan. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wa ba'd, sebelum Anda menyampaikan tentang oleh-oleh ini dari safari bersama AUMA, Aliansi Ulama Madura, Autada, Aliansi Ulama Tapal Kuda, dan Alaqoh, Aliansi Ulama Tokoh dan Ulama Jawa Timur, ya kan, ulama dan tokoh se-Jawa Timur. Jadi memang kalau kita kembalikan pada nas itu ya, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan tanbih kepada kita hamba-hambanya yang aman wa taqwa dalam surah Al-Imran ayat 140 itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas wa liya'lamallahu alladziina amanu wa yattaqida minkum syuhada wallahu la yuhibbudz dzalimin. Dan masa kejayaan dan kehancuran, masa kemenangan dan kekalahan Allah pergilirkan di tengah-tengah manusia itu supaya dari situ bisa diambil ibrah, pelajaran. Wa liya'lamallahu alladziina amanu, dan Allah ingin menunjukkan bukti kebenaran ini pada hamba-hambanya yang aman, yang muwahhid, yang mentauhidkan Allah. Wa yattakhidha minkum syuhada, dan Allah ingin menjadikan sebagian mukmin ini gugur sebagai syuhada. Wallahu la yuhibbudz dzalimin, dan Allah tidak mencintai orang-orang yang zalim. Sebagian mufassir menafsirkan wallahu la yuhibbudz dzalimin itu maknanya Allah tidak mencintai orang mukmin yang tidak mau berjuang di jalan Allah. Allah tidak cinta. Nah, dari surah Al-Imran ayat 140 ini Allah mengabarkan tentang sunat tadawul, pergantian kepemimpinan dunia dari golongan mukmin pada golongan kafir. Jadi golongan mukmin, masya Allah, sudah memimpin dunia ini sepanjang 1342 tahun, panjang sekali. Dan akhirnya Allah ganti, ini sunatullah, ya kan, Allah ganti. Nah, ternyata itu fakta. Saat ini kita jujur, Indonesia sudah dicengkram oleh dua adidaya, yaitu Cina dan Amerika. Apalagi Indonesia sudah berubah kiblat ke Cina. Nah, Cina ada ambisi ya, untuk memperluas koloni, ya, alat baru penjajahan Cina itu untuk 65 negara dan 70% populasi dunia itu, yaitu dengan yang program One Belt One Road. Nah, ini yang diperbarui. Ini kan benar-benar strategi alat baru Cina untuk menjadikan Indonesia sebagai sebuah koloni. Nah, ini kan. Jadi seperti itu. Dan memang luar biasa, Cina ini strateginya memang strategi yang cantik gitu ya. Apalagi strategi politisnya one country two system. Itu yang nampak, yang nampak sekali kita saksikan. Jadi satu negara dua sistem, elaborasi yaitu kapitalisme dan komunisme. Nah, ini, jadi itu yang kita saksikan. Jadi inilah permainan cantik yang dimainkan oleh Cina untuk melakukan imperialisme. Nah, itu imperialisme. Nah, akhirnya yang kita saksikan, kalau dulu kita masih kenal privatisasi. Nah, sekarang bahasanya investasi. Nah, itu kan. Jadi hakikatnya itu investasi ini sebagai satu alat, ya, alat baru untuk penjajahan. Nah, itu yang jadi bukan investasi tapi invasi. Itu endingnya seperti itu, invasi. Nah, sehingga kalau kita lihat beberapa agenda yang sudah terjadi di Indonesia, itu yang kita saksikan ya. Ketika Wakil Perdana Menteri Cina Liu Yangdong hari Rabu 27 Mei 2015 selesai bertemu dengan Presiden, selesai dengan Presiden kita, Presiden Indonesia,
Dia meluncur ke auditorium FISIP Universitas Indonesia. Dia sampaikan, konsekuensi Indonesia mendapatkan bantuan hutang tahap pertama 647 triliun, itu tidak ada istilah freelance, tapi ada take and give. Yang pertama, agama harus dipinggirkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Artinya apa? Itu setelah pertemuan Jokowi dengan Jinping atau sesudah itu? Sudah itu. Jadi itu follow up ya? Follow up. Terus, jadi artinya apa yang ada dalam sebuah nota diplomatik dengan kode referensi Beijing 1448 itu nyata. Terimplementasi. Iya, terimplementasi. Artinya Cina akan melakukan akselerasi menjadikan Indonesia menjadi sebuah negara sekuler. Karena kalau kita lihat dari teori politik, kalau Indonesia sudah berhasil menjadi sebuah negara sekuler, itu entry point kebangkitan komunisme. Itu sudah nyata. Tapi kan orang awam kan tidak paham seperti itu. Nah itu bahayanya. Makanya ini implikasinya Hippolytos Butankam. Nah itu. Nah kemudian yang kita saksikan, yang kedua, selesai itu tadi sekularisme, pemikiran agama, dan akhirnya gayung bersambut. Ketua Dewan Pembinaan Ideologi Pancasila Profesor Yudin Wahyudi sampai memberikan statement, agama musuh terbesar Pancasila. Ini kan logikanya agama musuh negara. Kalau dulu PKI musuh negara, sekarang agama yang jadi musuh negara. Nah akhirnya gayung bersambut lagi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Pak Nadiem Makarim. Dia meluncing roadmap pendidikan nasional 2020-2035, sudah tidak ada lagi agama. Nah akhirnya yang kita saksikan sampai pimpinan pusat Muhammadiyah, pimpinan pusat Majelis Ulama tanya, apakah 15 tahun ke depan ini generasi Indonesia dijadikan generasi ateis, komunis? Tidak ada jawaban. Selang beberapa saat muncul peraturan pemerintah tentang standar pendidikan nasional. Tidak ada lagi mata pelajaran Pancasila dan mata pelajaran bahasa Indonesia. Akhirnya sekarang ketemu jawabannya. Selesai presiden kedua ke Cina ya, setelah 10 tahun, akhirnya sekarang generasi Indonesia ke depan akan wajib berbahasa Mandarin. Nah ini kan yang artinya. Nah dari situlah ternyata tidak cukup hanya ini implikasinya besar sampai ke hankam kedaulatan. Makanya agenda yang kedua yaitu mereka ingin melakukan pemurtadan massal. Ya kan? Contoh ini contoh. Nanti yang terakhir, jawaban yang terakhir tadi. Ini agenda dulu. Nah, agenda yang kedua murtad massal. Apa? Mereka memaksakan agama baru, pluralisme. Bahkan sampai akhirnya tidak tanggung-tanggung Menteri Agama. Minta itu ya, agar umat Islam menerima pluralisme. Gitu. Padahal Majelis Ulama sejak tahun 2005 sudah mengharamkan. Ya kan? Bahkan sampai kita lihat sampai tidak hanya pluralisme agama, salamnya juga pluralisme agama. Dan itu sudah diamalkan mulai dari presiden sampai RT. Nah ini kan menurut jumhur ulama Ahlus Sunnah itu masuk nawakidul Islam, batal syahadatnya, gugur imannya. Nah kemudian agenda yang ketiga yaitu ingin mereka setelah menguasai ekonomi, mereka akan menguasai ekonomi, sudah kita lihat sudah. Mereka akan menguasai sistem hukum dan politik, sudah. Nah itu. Kemudian agenda yang keempat, mereka ingin mengusir pribumi dari NKRI. Dan itu benar-benar nyata. Nyata itu. Bagaimana? Kita lihat mulai dari kasus Wadas. Wadas ya sebelumnya, belum Rempang ya. Kemudian Pulau Komodo. Ya. Kemudian Rempang. Manado, Lampung, ya kan, Jambi, Kalimantan, ya Gorontalo, dan sebentar lagi Sumatera Barat. 30.000 hektar rencananya Sumatera Barat. Jadi ini
apa yang dianalisis oleh Profesor siapa namanya itu, yang guru besar ilmu politik Universitas Indonesia itu siapa namanya itu, Nazaruddin Samsudin. Nah itu, jadi beliau mengatakan Indonesia itu mau dijadikan Singapura kedua gitu. Pribumi minggir, Cina yang berkuasa. Confirm ya, menyampaikan seperti itu. Apalagi pakar intelijen dunia Peter Warren dan August Cole itu kan dia kan setelah lakukan riset akhirnya hasilnya dipublish. Dia memprediksi tahun 2030 sudah di Indonesia akan terjadi bencana geopolitik. Artinya apa? Tidak ada lagi Indonesia. Indonesia sudah tidak punya kedaulatan. Yang ada adalah Indo-Cina. Nah itu. Nah sekarang contoh Rempang. Ini balik lagi ke pertanyaan tadi, Rempang. Rempang ini, ya Allah, kita bisa melihat umat Islam Melayu itu ada di Rempang itu sejak tahun 1834 Masehi. Bahkan Sultan-Sultan Melayu itu dulu pernah membantu perjuangan Indonesia itu sekian gulden, itu kalau dirupiahkan sekarang 1.000 triliun rupiah untuk perjuangan sampai Indonesia merdeka. Loh kok sekarang diusir? Ini kan artinya negara dengan alasan investasi yang pada hakikatnya itu campur tangan asing ingin mengusir rakyatnya yang dulu berjuang sampai Indonesia merdeka. Gulden itu emas. Emas, ya. Nah itu. Jadi luar biasa itu. Ini kan benar-benar ini sebuah kezaliman gitu. Akhirnya ya ini ngomong oleh-oleh kan. Akhirnya ulama-ulama Jawa Timur yang tergabung dalam AUMA, Autada sama Alaqoh. Akhirnya kita berangkat ke Jakarta dan alhamdulillah diterima Komisi 3. Ya kan? DPR RI, dan waktu itu alhamdulillah karena pas ada ujian tes tulis 6 hakim MK, sehingga akhirnya kita diterima di ruangan dinasnya ini fraksi itu, yaitu fraksi-fraksi itu. Jadi alhamdulillah ada wakil Komisi 3 dan banyak beberapa yang lain itu. Nah, kenapa ulama memberi kepedulian terhadap Rempang ini? Karena ini sudah kezaliman sudah. Makanya ulama sudah benar-benar ingat apa yang diingatkan oleh Rasulullah. Kalau Rasulullah SAW, unsur akhaka dzaliman aw madluman. Tolonglah saudaramu baik yang berbuat zalim maupun yang dizalimi. Nah, kalau menolong orang yang berbuat zalim, yang cegah kezalimannya. Nah, ini ulama mencoba untuk melaksanakan perintah Rasulullah ini, mencegah kezaliman. Karena apa? Rasulullah sudah mengingatkan. Kalau Rasulullah SAW, ittaqu dzulman fa inna dzulma dzilimatil yaumil qiyamah. Takutlah kalian pada kezaliman, karena kezaliman itu bisa membuat gelap nanti di yaumil qiyamah. Akhirnya ulama seluruh Jawa Timur ini mencoba menyuarakan agar stop kezaliman itu. Karena ini sudah kezaliman, apalagi PBNU, Muhammadiyah sudah ini mengharamkan itu. Zalim terhadap, apalagi ini tanah yang sudah turun temurun sejak tahun 1834. Nah ini. Jadi ini benar-benar sebuah kezaliman. Tapi yang penting ulama sudah menyuarakan itu. Sehingga itu sebagai hujah nanti di yaumil akhir. Nah itu. Jadi itu. Begitu juga pada saat kita ketemu dengan Komisi 3, itu kita juga menyuarakan bagaimana tentang IKN, ya kan? Nah, IKN kalau kita menjadi negara berdaulat, gitu ya, masuk pendanaan dari Cina, tenaga kerja untuk membangun IKN dari Cina, kemudian material juga dari Cina, bahkan pabrik semen yang ada di Tanjung itu kan milik Cina, itu yang akan digunakan untuk pembangunan IKN. Kemudian yang lebih parah lagi, desainnya itu dari Cina. Ini kan apa ya? Padahal ini negara yang berdaulat, ya kan? Ini masalah vital kalau sudah ibu kota negara itu, kalau desainnya diserahkan pada negara lain, itu kan sama saja hal-hal yang
vital itu sudah rahasia-rahasia negara terbongkar. Ya akhirnya kan sama saja dengan ini Cina akan melakukan cengkraman di Indonesia, sikap kita ahlan wa sahlan. Nah itu yang realitas di lapangan seperti itu. Sehingga akhirnya kita menyampaikan di hadapan Komisi 3, ayo monggo kita ini ulama ingin menyelamatkan NKRI. Karena benteng terakhir NKRI cuma umat Islam. Karena TNI sudah di-cut dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004. TNI sudah tidak boleh masuk wilayah sospol. Padahal pilar Indonesia kan dua, TNI dan umat Islam. Nah kalau sudah TNI dikunci, ya tinggal umat Islam. Nah makanya ini umat Islam berusaha untuk menyelamatkan NKRI. Itu saja. Dan sesuai dengan kemampuan kita harus cuma bersuara saja. Kemarin apa respon dari komisi salah satu? Alhamdulillah dari beberapa fraksi, dari fraksi PKS, ada juga dari PAN gitu ya, itu menerima memberi suara kita dan diterima, dan insya Allah mau dinaikkan ke atas. Ya. Yang penting ada ikhtiar kita untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Itu sudah. Yang penting itu. Iya. Ya, saya kira catatan yang disampaikan oleh Ustadz Andri menarik ya kalau kita melihat realitas eskalasi investasi yang sekarang ini cenderung meninggi. Dan kalau kita bicara masalah Rempang, kemarin kita juga diskusi dengan Prof. Darling, siapa yang punya kepentingan di antara proyek strategis nasional dalam arti Rempang ekosistem ya Cina dengan Singapura. Secara geografi Singapura dekat karena itu kan diperantarai atau dimediasi oleh jembatan saja kan itu. Tapi ada yang tertinggal itu, Selamat. Jadi ternyata di Rempang itu ada laut dalam. Itu. Sehingga akhirnya apakah perusahaan sini yang apa namanya istilahnya banyak pejabat-pejabat Indonesia memuji-muji gitu. Padahal di Kanada diusir, ya kan, diusir karena kasus kan itu. Nah, apakah itu hanya sebagai kamuflase saja? Karena ternyata Rempang ini tidak menutup kemungkinan kalau di sisi dari geopolitik itu akan dijadikan pangkalan militer Cina. Itu. Apalagi banyak pakar-pakar pertahanan sudah melakukan diskusi itu 14 tahun ke depan diprediksi Indonesia akan jadi model Afghanistan. Pertempuran ada antara dua negara adidaya, Amerika dan Uni Soviet. Nah, berarti Indonesia nanti antara Cina dan Amerika. Apalagi 15 pangkalan militer Amerika sudah mengelilingi Indonesia, remote-nya di Darwin. Sementara pangkalan militer Cina yang sudah besar dan megah itu di Natuna. Untuk menggenapkan yaitu Rempang. Nah itu. Jadi kok tujuan akhirnya nanti tidak menutup kemungkinan jadi pangkalan militer. Itu sempat kita jadikan bahan bahasan di Komisi 3. Itu. Ada yang lupa tadi. Iya.